Baik, sebelum kita memulai pelajaran firman Tuhan pada saat ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah hari Sabat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan beribadah pada Sabat ini. Terima kasih karena kami percaya Roh Kudus sedang bekerja mempersiapkan hati kami untuk firman-Mu Sabat ini. Mengampuni kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudaraku sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat. Sangat berat bagi kita secara pribadi, rumah tangga, jemaat, bahkan bagi kebanyakan orang di dunia ini. Tahun 2020, bahkan di awal tahun 2021, menjadi waktu-waktu yang begitu berat. Kebanyakan dari kita menghadapi pandemi ini dengan begitu banyak kesempatan yang hilang. Ada yang kehilangan pekerjaan, rencana-rencana pribadi, perkuliahan, rencana keluarga, rencana kerja gereja, pelayanan, semua jadi berantakan. Dan yang lebih menyedihkan adalah ada banyak di antara umat-umat Tuhan yang kehilangan teman, kehilangan saudara, bahkan di antara kita. Kehilangan orang-orang yang sangat kita kasihi. Kalau kita coba mendengarkan berita-berita, baik di media sosial, maka hampir setiap hari kita mendengarkan berita duka cita. Umat Tuhan satu demi satu diizinkan Tuhan beristirahat. Bahkan ada umat Tuhan yang bertanya, Pak Pendeta, mengapa akhir-akhir ini begitu banyak umat Tuhan yang diizinkan Tuhan meninggal? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita sebagai umat-umatnya? Saudara sekalian, saya tidak dapat memberikan jawaban mengapa. Karena itu adalah rahasia ilahi yang kita tidak mengerti. Tetapi yang kita dapat percayai adalah bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Bahkan melalui kematian sekalipun, itu adalah bukti dari kasih Allah. Kemudian saya memberikan kutipan yang ditulis oleh Nyonya White ketika berturut-turut dia kehilangan orang yang dia kasihi. Dan mungkin dengan kutipan ini umat Tuhan tersebut dapat mengerti mengapa Tuhan mengizinkan begitu banyak umat-umat Tuhan beristirahat, ya, bahkan dari gereja kita saat ini. Kutipan ini diambil dari Daughter of God halaman 225-226. Ini sangat bagus sekali. Ini adalah pengalaman Nyonya White sendiri ketika dia kehilangan orang-orang yang terkasih. Anaknya yang berusia 16 tahun bernama Henry sakit parah. Dan ketika anak ini sudah merasa bahwa dia tidak dapat tahan lagi, dia meminta kepada papa mamanya, Pendeta James White dan mamanya Ellen White, untuk datang kepadanya. Dia berkata, Papa, Mama, mari kita berdoa agar kita menyerahkan kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan yang terbaik. Kemudian Henry katakan, tapi kita jangan berdoa sama-sama. Papa berdoa sendiri, Mama berdoa sendiri, saya berdoa sendiri. Supaya kita tahu, supaya kita sanggup menyerahkan kepada Tuhan. Kemudian di halaman 225 dikatakan begini. Ini tulisannya White. Kami tidak menerima bukti bahwa putra kami akan pulih. Dia mati.
Dia menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus, Juru Selamat kita. Kematiannya merupakan pukulan besar bagi kami. Tetapi itu adalah kemenangan, bahkan dalam kematian. Karena hidupnya tersembunyi dengan Kristus di dalam Tuhan. Saudara sekalian, inilah pernyataan Ellen White. Kematian anaknya yang usia 16 tahun, baginya dan bagi keluarga adalah pukulan besar. Tetapi, selain itu duka cita, di balik itu adalah kemenangan bagi anaknya Henry, karena kematiannya adalah di dalam Tuhan. Ellen White katakan, hidupnya tersembunyi dengan Kristus di dalam Tuhan. Kemudian, di halaman 226, Ellen White katakan sebagai berikut. Sebelum anak laki-laki tertua saya meninggal, bayi saya sakit sampai mati. Kami berdoa dan berpikir bahwa Tuhan akan mengampuni kami, dan kami berpikir Tuhan akan mengampuni kami yang disayanginya. Tetapi, ini tulisannya White, tetapi kami menutup matanya dalam kematian dan membaringkannya untuk beristirahat di dalam Yesus, sampai Sang Penyelamat akan datang untuk membangunkan orang-orang yang terkasihnya menuju kehidupan yang kekal, yang mulia. Saudara sekalian, anak bayinya meninggal. Beberapa saat kemudian, anaknya yang berusia 16 tahun meninggal juga. Tetapi bagi Ellen White, anak-anaknya yang meninggal adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kematian adalah bukti kasih Allah. Tetapi dia katakan begini, Tuhan telah menjadi penasihat saya, dan Tuhan akan memberi Anda kasih karunia untuk menanggung duka cita Anda. Kematian bagi umat Tuhan, saudara sekalian, sekali lagi, itu adalah duka cita. Kita berduka. Ya. Dan siapapun yang kehilangan keluarganya, kita berduka. Tetapi di balik itu juga bukti kasih Allah kepada mereka. Mengapa itu bukti kasih Allah? Kita akan membaca kutipan dalam Peristiwa Akhir Zaman, halaman 200. Dikatakan sebagai berikut. Peristiwa Akhir Zaman, halaman 200. Tidak selalu aman memohon kesembuhan mutlak. Tuhan tahu apakah mereka yang dimintakan agar disembuhkan itu akan sanggup menahan cobaan dan ujian yang akan menimpa mereka kalau mereka hidup. Tuhan mengetahui akhir dari sesuatu pada awalnya. Banyak yang dibaringkan tidur sebelum siksaan hebat dari masa kesusahan itu yang akan menimpa dunia kita ini. Saudara sekalian, dari kutipan ini akhirnya kita tahu mengapa Tuhan membaringkan begitu banyak umat Tuhan sebelum masa kesusahan, karena Tuhan mengasihi mereka. Mengapa di jemaat kita begitu banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang setia, diizinkan Tuhan beristirahat dalam kematian? Jawabannya sangat pasti, karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mau hamba-hambanya ini tetap selamat, karena masa kesukaran sebentar lagi akan tiba. Dan Tuhan tahu, kalau umat-umatnya tidak akan tahan di masa kesukaran itu, Tuhan akan izinkan beristirahat. Di alinea yang kedua dikatakan begini, Tuhan sudah sering memberi petunjuk kepada saya bahwa banyak anak-anak kecil dibaringkan tidur sebelum masa kesusahan itu. Kita akan bertemu lagi dengan anak-anak kita itu. Kita akan bertemu dengan mereka dan mengenali mereka di istana surga. Saudara sekalian, kita lihat di kutipan ini bahwa tidak hanya orang tua
yang Tuhan akan izinkan beristirahat. Orang-orang muda, anak-anak kecil, Tuhan akan izinkan beristirahat terlebih dahulu sebelum masa kesukaran itu tiba. Saudaraku sekalian, pertanyaan selanjutnya, kalau begitu, apakah pandemi ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa Yesus segera datang? Saya menjawab dengan sangat yakin bahwa ini adalah tanda kedatangan Yesus yang tidak akan lama lagi. Tetapi ini bukan satu-satunya tanda. Masih banyak tanda-tanda lain yang akan lebih dahsyat dan lebih hebat yang ada di depan kita. Waktu akan terus berjalan cepat. Peristiwa-peristiwa akan silih berganti di depan mata kita. Pertanyaannya, berapa waktu yang tersisa bagi saya dan bagi saudara? Berapa panjang lagi umur saya dan saudara? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita besok. Itulah sebabnya selama 10 hari ini kita diamarkan melalui 10 hari berdoa bahwa kita membutuhkan kebangunan rohani. Kita diajak untuk segera bangkit dari kesuaman. Kita diajak untuk segera mengambil langkah nyata dalam kerohanian. Waktu untuk memeriksa diri adalah sekarang, bukan besok. Karena mungkin besok tidak ada lagi. Saudara sekalian, kalau kita ingin mengoreksi diri, kalau kita ingin merenung tentang hidup kita, tentang kerohanian kita, tentang hubungan kita dengan Tuhan, sekaranglah waktunya. Kebangunan rohani diartikan sebagai perbaikan kondisi rohani. Dan itu bertujuan untuk memulihkan kondisi rohani saya dan rohani saudara yang sudah rusak. Itu bertujuan untuk membuat kita bersatu kembali dengan Tuhan, untuk merubah apa yang buruk menjadi baik. Kebangunan rohani bukan pekabaran untuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kebangunan rohani adalah untuk kita, untuk jemaatnya, untuk pengikut-pengikut Yesus, agar kita disadarkan bahwa kita memerlukan Yesus. Saudara sekalian, revival atau kebangunan rohani dalam konteks aslinya adalah seperti taktik militer Tuhan. Itu artinya bahwa kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan senjata-senjata rohani untuk menghadapi masa krisis di akhir zaman, untuk menghadapi kuasa kegelapan. Ya, kalau dalam Efesus 6 ayat 14-17, perlengkapan rohani itu adalah ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk melayani, perisai iman, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara sekalian, semuanya itu disediakan Allah. Kita tinggal menerima dan memakainya. Kita tinggal menghidupkannya. Sehingga ketika masa-masa kesukaran tiba, kita sanggup menghadapinya. Kita sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan. Nah, tetapi yang menarik, saudara sekalian, peperangan rohani itu ternyata tidak hanya melawan kuasa kejahatan. Ada musuh yang lain, ada kekuatan yang lain yang sangat besar. Dan itu harus dikalahkan terlebih dahulu. Peperangan itu adalah melawan diri sendiri. Loh, kok bisa? Mengapa kebangunan rohani adalah peperangan untuk melawan diri sendiri? Ternyata diri kitalah lawan terbesar yang kita hadapi selama hidup kita ini. Kita sendirilah yang menjadi penghalang terbesar untuk melangkah menjadi pengikut Yesus.
Penghalang terbesar untuk menjadi pengikut Yesus bukan orang lain, bukan juga setan, tetapi diri kita sendiri. Kenapa? Karena keputusan ada di tangan kita sendiri. Kita sendiri menjadi penghalang untuk sampai ke dalam kerajaan surga. Bukan orang lain yang ada di sekitar kita, juga bukan setan. Kenapa? Karena keputusan untuk selamat itu ada di tangan kita. Tinggal kita memutuskan ya atau tidak dengan Yesus. Saudara sekalian, mari kita renungkan. Bukankah setiap hari, setiap pagi, kita menatap mata musuh terbesar kita di depan cermin? Ya. Ketika kita pagi-pagi habis mandi, kemudian kita menghadap cermin, menyisir rambut supaya rapi, bermakeup ria, sambil tersenyum-senyum sendiri. Tapi sadarkah kita bahwa apa yang kita lihat di cermin itu, orang yang kita lihat di cermin itu adalah musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Orang yang dapat menghalangi segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Orang yang dapat menghalangi datangnya berkat setiap hari adalah kita sendiri. Karena mau bekerja atau tidak, ya kita sendiri yang memutuskan. Orang yang mencoba menyabot pertumbuhan rohani kita, orang yang mencoba merusak hubungan kita dengan Tuhan adalah kita sendiri. Karena mau berdoa atau tidak, itu keputusan kita sendiri. Mau membaca Alkitab atau tidak, itu keputusan kita sendiri. Mau beribadah atau tidak, kitalah yang menentukan. Orang yang menghalangi kita datang terlambat ke gereja, ya kita sendiri, bukan orang lain, bahkan bukan setan. Saudaraku sekalian, diri saya sendiri adalah musuh terburuk bagi saya. Dan diri Anda sendiri adalah musuh terburuk bagi Anda. Saya dan saudara sebenarnya lebih kuat dari siapapun dalam hal ini. Kenapa? Karena keputusan ada pada kita. Kebangunan rohani yang menjadi halangan bukan orang lain, ya, bukan situasi dunia ini yang menjadi penghalang kebangunan rohani bagi saya dan saudara adalah diri kita masing-masing. Saya dan saudara bisa masuk ke bagian paling penting hidup kita, yaitu otak kita, dengan bebas, dengan akses gratis, tidak perlu beli kuota. Ya. Tetapi saudara sekalian, itulah sebabnya saya dan saudara sendiri yang bisa memutuskan untuk mentaati Tuhan atau tidak. Saya dan saudara sendiri yang bisa memutuskan untuk melayani Tuhan atau tidak. Yakobus memberikan satu peringatan kepada kita. Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Kita baca Alkitab kita masing-masing. Yakobus 1 ayat 14. Bagi yang sudah didapat, kita baca sama-sama. Kita diingatkan sebagai berikut. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Siapa yang mencobai? Diri sendiri. Siapa yang menjadi penghalang kerohanian kita? Diri sendiri. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Ya. Oleh kondisi kerohanian kita. Karena saya sakit hati sama si A, saya tidak di gereja. Itu pilihan kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena kita beribadah itu dengan Tuhan. Tapi seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain agar menjadi satu alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, penekanan dari 10 hari berdoa yang sudah kita lalui adalah kebutuhan kita akan Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menolong kita bangun secara rohani. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menolong kita bangkit kembali dari kelemahan-kelemahan rohani.
seorang pengkhotbah memberikan ilustrasi yang menarik. Dia membandingkan antara Rasul Paulus dengan Napoleon Bonaparte. Kita tahu siapa Napoleon Bonaparte ya. Tetapi saudara sekalian, inilah perbandingannya. Napoleon dipenjara karena ingin mewujudkan perdamaian dunia. Berdasarkan versinya tentunya. Bagaimana dengan Paulus? Rasul Paulus dipenjara karena ia berusaha memberikan kepada manusia kedamaian yang tidak dapat diberikan dunia, yaitu damai yang diberikan oleh Yesus. Jadi, Napoleon dan Rasul Paulus sama-sama ingin memberikan damai kepada dunia. Yang satu mengandalkan kekuatannya dengan perang, Napoleon. Yang satu mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk damai sejahtera. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam penjara, Napoleon selalu dihantui dengan ingatan tentang kota-kota, rumah-rumah yang telah dia hancurkan. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus di dalam penjara, dia mengingat rumah-rumah, kota-kota, serta umat-umat Tuhan yang telah dia kunjungi, yang telah dia berikan kabar akan kerajaan Allah. Ya. Jadi, dua-duanya mengingat, tetapi yang diingat berbeda. Yang satu mengingat pembantaian yang dia lakukan, yang satu mengingat kabar baik yang dia sudah berikan kepada umat-umat Tuhan. Napoleon di dalam penjara dihantui oleh karena telah menumpahkan darah orang yang tidak terhitung jumlahnya, hanya untuk ambisinya berkuasa seluruh dunia. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Paulus di dalam penjara, hatinya selalu dihiburkan oleh mengalirnya darah Yesus yang telah ditumpahkan di kayu salib, dan itu menjadi jaminan bagi dia untuk keselamatan kekal. Napoleon berkata begini, aku tidak mencintai siapapun, bahkan saudara laki-lakiku sendiri. Oleh karena itu, tidaklah aneh bahwa di akhir hidupnya, di penjara batu, ya, di Atlantik Selatan, Napoleon berkata begini, saya ingin tahu apakah ada orang di dunia ini yang benar-benar mencintai saya. Ini sangat berbeda dengan Rasul Paulus. Di suratnya yang terakhir, yang dia tulis kepada Timotius, seorang pendeta muda, hati Paulus dipenuhi sukacita. Dia menyadari begitu banyak orang yang mengasihinya. Dia menyadari dia juga telah mengasihi begitu banyak orang. Hatinya tidak ada dendam di dalamnya. Hatinya adalah kasih. Sehingga walaupun dia di penjara, di bawah tanah, dalam kondisi yang sangat dingin, karena penjara Paulus ada di bawah gedung-gedung pemerintahan yang sangat kokoh, ya. Tetapi di penjara yang dingin itu, hatinya selalu hangat, mengingat kasih dari umat-umat Tuhan yang ada di sekitarnya, dan mengingat bahwa dia telah mengasihi umat-umat Tuhan. Saudara sekalian, di dalam penjara, ketika dia sedang menunggu eksekusi hukuman mati, Paulus sangat bersyukur karena memiliki sahabat-sahabat setia yang mendampingi. Paling tidak, ya memang sahabat paling utama adalah Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Dia merasa damai di dalam penjara sekalipun. Tetapi ada sahabatnya yang selalu mendampingi. Ya. Dia adalah seorang dokter. Kalau di dalam 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 11. Dikatakan sebagai berikut. Ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ada seorang dokter atau tabib yang bernama Lukas.
yang selalu mendampingi Rasul Paulus di dalam menghadapi begitu banyak aniaya. Bahkan ketika dia mendapatkan begitu banyak siksaan di hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhir pelayanannya, Dr. Lukas ada bersamanya. Dr. Lukas inilah yang menyembuhkan luka-lukanya. Dr. Lukas inilah yang selalu ada di sampingnya, memberi kekuatan. Ya. Dan nama lain yang diingat oleh Rasul Paulus ketika hari-hari terakhirnya adalah seorang pemuda, pendeta muda yang bernama Timotius. Di 1 Korintus pasal 4 ayat 17, 1 Korintus pasal 4 ayat 17, di sana dikatakan bahwa Timotius adalah anak rohaninya, anak di dalam imannya. Timotius mendapatkan pengajaran dari Paulus. Dia sangat mengasihi Timotius. Dia ingin Timotius kuat. Pada saat Rasul Paulus di penjara di Roma, Timotius sedang melayani sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Tetapi saudara sekalian, dia mengirim surat 1 dan 2 Timotius dari penjara itu. Dan di bagian akhir, dia memiliki pesan yang khusus untuk Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dikatakan sebagai berikut. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama pergamen itu. Apa yang menjadi kerinduan dari Rasul Paulus? Dia minta Timotius datang. Bahkan, saudara sekalian, di ayat yang ke-21 dikatakan sebagai berikut. Ini pesannya, ayat 21. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Di ayat yang ke-13 tadi dikatakan, segeralah kemari. Di ayat yang ke-21, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Rasul Paulus betul-betul menantikan kedatangan anak rohaninya ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, dia meminta buku-bukunya, tulisan-tulisannya yang ditinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dibawa semua. Dan yang kedua, dia minta jubahnya agar dibawa juga. Nah, apa alasannya? Saudara sekalian, alasannya adalah yang pertama, ketika tulisan ini dibuat dan bahkan tahun-tahun di penjara Roma, Rasul Paulus betul-betul menghadapi situasi penjara yang sangat dingin karena penjara di bawah tanah. Itulah sebabnya dia ingin agar mantelnya atau jubahnya dibawa. Ini pesan khusus, bawa jubah, bawa mantelku, karena sangat dingin. Yang kedua, buku-bukunya harus dibawa, karena itu adalah harta bagi Rasul Paulus. Tulisan-tulisannya, buku-bukunya adalah harta bagi Rasul ini. Jadi harus segera dibawa. Tetapi, yang menarik adalah pesan di ayat 21 tadi. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Artinya, cepat. Bawa kemari. Sekarang. Jangan tunggu waktu. Nah, ini menarik. Karena alasan yang pertama adalah ketika Paulus menulis surat ini kepada Timotius, itu masih musim panas. Nah, sebentar lagi musim dingin akan segera tiba. Penjara Romawi tidak ada pemanasnya. Bahkan di musim panas pun rasanya dingin. Oleh karena itu adalah ruang bawah tanah yang digali di bawah gedung-gedung pemerintah. Dan ketika badai musim dingin mulai bertiup, maka akan terjadi kedinginan yang luar biasa. Paulus tahu bahwa dia akan merasa sangat kedinginan di penjara. Dia membutuhkan jaketnya, dia membutuhkan mantelnya, dan dia mendesak Timotius untuk datang segera membawa jubahnya. Nah,
Alasan kedua, mengapa sebelum musim dingin? Alasan Paulus mendesak Timotius untuk datang segera adalah karena Paulus tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi. Ketika Nero mulai berkuasa, maka nasibnya sudah tidak aman lagi. Dia tahu bahwa hari-hari terakhirnya sudah tiba. Itulah sebabnya alasan utama mengundang Timotius datang adalah agar mereka bertemu. Kitab-kitabnya itu penting, tapi itu bukan alasan utama. Jaketnya itu penting, tapi itu bukan alasan utama. Yang ingin betul-betul diinginkan adalah Paulus ingin bertemu dengan anak rohaninya ini. Saudaraku sekalian, tetapi apakah yang terjadi? Apakah Timotius segera datang? Alkitab tidak memberikan keterangan. Bahkan roh nubuat tidak memberikan keterangan. Apakah Timotius menolak datang? Tidak ada keterangan. Loh, kalau begitu, mengapa Alkitab tidak memberikan keterangan yang jelas? Ternyata, saudara sekalian, Alkitab diam dalam hal ini. Karena Tuhan ingin kita menyimpulkan sendiri. Tuhan ingin kita melihat kisah Paulus dan Timotius. Ajakan terakhir dari Paulus kepada Timotius menjadi perenungan kita. Baik, coba kita pikirkan sama-sama. Jika Timotius cepat tanggap dan tidak menyia-nyiakan waktu, maka saat itu juga dia akan meninggalkan Efesus. Dia akan meninggalkan semua tugasnya. Dia akan meninggalkan jemaatnya. Dia akan langsung pergi ke Troas untuk mengambil semua buku-buku Paulus. Dia akan segera ke rumah Karpus untuk mengambil jaketnya, mantelnya, jubahnya. Dan hari itu juga, saat itu juga, dia harus berlayar ke Roma. Karena sebentar lagi musim dingin tiba. Kalau sudah musim dingin tiba, tidak mungkin lagi. Ya, tidak mungkin dia akan bertemu dengan orang tua rohani yang sangat dikasihi. Itu pertama. Tetapi kedua, saudara sekalian, jika Timotius lebih mementingkan pekerjaannya sebagai pemimpin gereja di Efesus, dia memutuskan untuk menyelesaikan semua urusan dengan tua-tua jemaat terlebih dahulu. Dia memutuskan untuk menyelesaikan pembangunan yang sedang dilakukan. Dia sedikit longgar untuk berkunjung dulu sebelum pergi, dan setelah semuanya selesai, dia pergi ke Troas. Di Troas, dia ke rumah Karpus, bertemu dengan Karpus, ngobrol-ngobrol dulu, membicarakan pekerjaan Tuhan di Troas. Setelah itu, baru dia bertemu dengan tua-tua jemaat di Troas. Ya. Kemudian, setelah semua selesai, dia menuju ke pelabuhan untuk berlayar ke Roma. Tetapi, karena buang-buang waktu, karena tidak segera tanggap, musim sudah berganti menjadi musim dingin. Timotius sampai di pelabuhan. Tetapi pelabuhan tutup. Tidak ada kapal yang berani berlayar. Karena kalau ada yang nekat berlayar, maka akan tenggelam. Seperti yang dialami Paulus beberapa saat sebelumnya. Kapal yang ditumpangi Paulus tenggelam di Laut Mediterania. Itulah sebabnya pesannya cepat. Kalau musim dingin akan ada badai. Tidak mungkin ada pelayaran. Saudara sekalian, dan jika Timotius tidak segera berangkat, ketika dia sampai di Roma, dia mencari Paulus. Dan yang didapati, Paulus sudah dihukum mati. Dia tidak bertemu lagi. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya mengapa endingnya tidak dikasih tahu. Karena kita disuruh untuk memikirkan sendiri, untuk menempatkan diri bahwa kita di posisinya Timotius. Tuhan memanggil kita untuk bangun dari rohani sebelum badai masa kesukaran tiba. Kalau kita tanggap, saudara sekalian, saat ini
kita harus segera menyambutnya, kita bangkit, dan kita betul-betul memohon belas kasihannya, kita bertobat, kita melayani dengan sepenuh hati. Tetapi kalau kita memilih untuk tidak menanggapi undangan Tuhan kebangunan rohani, kita bisa jadi terlambat. Kita tidak akan bertemu dengan Yesus. Ketika masa kesusahan itu tiba, dan kita baru mau bertobat, sudah terlambat. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan hari yang terbaik untuk memilih agar bangun dari kebangunan rohani, dari mati rohani adalah hari ini. Kenapa hari ini? Karena besok mungkin tidak akan pernah ada. Saudaraku sekalian, hari inilah kita betul-betul datang kembali kepada Tuhan, memperbarui kerohanian kita. Kalau ada waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, sekarang waktunya. Kalau ada waktu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, sekarang waktunya. Kalau mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekarang waktunya. Kalau mau berbuat baik, mengasihi orang lain, sekarang waktunya. Karena besok mungkin sudah terlambat. Saudara sekalian, bukan kebangunan rohani jika di hati kita masih ada rasa benci kepada orang lain. Kalau ingin meninggalkan kebencian di hati kita, sekarang waktunya. Karena besok mungkin sudah terlambat. Bukan kebangunan rohani namanya jika kita masih memiliki rasisme, membedakan suku dan bangsa. Ya. Sekarang waktunya. Karena Yesus menganggap orang semua sama. Kebangunan rohani akan menghancurkan prasangka. Kebangunan rohani akan menghancurkan kefanatikan. Kebangunan rohani akan menyingkirkan semua roh perpecahan. Dan hari ini adalah hari yang terbaik. Karena mungkin besok kita sudah terlambat. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan. Yang pertama, kebangunan rohani itu bersifat pribadi. Ya, bersifat pribadi. Kebangunan rohani saya yang bisa memilih. Karena itu hubungan saya dengan Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Dan ketika kebangunan rohani terjadi kepada diri kita secara pribadi, maka itu akan berpengaruh kepada jemaat. Jemaat akan terjadi kebangunan rohani. Kita perlu berdoa untuk pribadi kita, memohon kebangunan rohani dari Tuhan. Yang kedua, kebangunan rohani adalah karya ilahi. Siapapun kita tidak mampu bangun rohani dengan usaha sendiri. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu kuasa Tuhan. Saudara sekalian, tidak diperlukan 10 langkah bangun rohani, 7 langkah kebangunan rohani, 3 langkah kebangunan rohani. Tidak diperlukan semuanya itu. Kita hanya perlu kuasa Roh Kudus agar dengan tuntunannya kita sanggup untuk bangun. Saudara sekalian, kebangunan rohani adalah penyerahan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Dan kebangunan rohani itu harus terjadi sekarang. Karena besok mungkin sudah terlambat. Ayat inti kita dikatakan, Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari ini Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Hari ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan masih berkenan mendengar seruan doa kita. Hari ini waktunya kita datang untuk berseru kepada Tuhan. Ketika manusia dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan bersungguh-sungguh tentang keselamatan kita akan segera menemukan Kristus. Anda dan saya tidak perlu pergi ke tempat yang tinggi untuk membawa Tuhan turun. Atau kita harus menyelam ke tempat yang paling dalam untuk membawanya naik ke atas. Atau kita harus pergi ke kota Yerusalem yang ada sekarang, agar kita bertemu dengan Dia. Hari ini Dia dekat dengan kita.
Hari ini Dia bersama dengan kita. Hari ini Dia membuka telinganya, membuka hatinya, agar kita berseru kepadanya, agar kita memohon belas kasihan kepadanya. Kebangunan rohani adalah kebutuhan mendesak, saudara sekalian. Dan itu tidak boleh ditunda. Kenapa? Kalau ditunda, bisa jadi besok sudah terlambat. Kiranya kita menyambut firman ini dengan satu kerelaan untuk menerima Yesus di dalam hati kita. Kita membuka hati kita untuk segera bertindak, segera melangkah. Jangan terlambat. Jangan terlambat untuk melayani, jangan terlambat untuk menjadi baik, jangan terlambat untuk mengasihi, jangan terlambat untuk melakukan yang terbaik bagi hidup kita, bagi hidup keluarga kita, dan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk 10 hari berdoa yang telah kami lalui. Terima kasih, setiap hari kami diingatkan bahwa Tuhan dekat dengan kami, bahwa Tuhan selalu membuka tangan kasih-Mu untuk menerima kami, bahwa Engkau masih mau mendengar seruan kami, bahwa Engkau masih mau mengampuni kami. Oleh karena itu, Bapa, tolong kami secara pribadi untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus, agar kami dibangunkan dari tidur rohani kami, agar kami segera menyadari bahwa Yesus tidak lama lagi datang, agar kami segera menyadari bahwa kami tidak tahu masih berapa lama hidup kami di dunia ini, agar kami segera menyadari bahwa kami perlu Tuhan, kami perlu kasih-Mu, kami perlu belas kasihan-Mu, kami perlu pengampunan-Mu. Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa khusus untuk umat-umat-Mu yang tergabung di Zoom ini. Berkati kami, Roh Kudus bekerja di hati kami, dan berkarya untuk menolong kami bertumbuh dalam rohani kami, agar kami disanggupkan mengasihi sesama, agar kami disanggupkan untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga kami, agar kami disanggupkan untuk membawa pekabaran kepada orang-orang yang dekat dengan kami, yang kami kenal, agar kami disanggupkan untuk melayani Tuhan dengan baik, agar kami disanggupkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang layak untuk kerajaan-Mu. Berkati masing-masing kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, dalam setiap keraguan yang ada pada kami, agar dengan firman yang kami pelajari hari ini, kami disanggupkan untuk mengambil keputusan, melangkah melayani Tuhan, melangkah untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dan kami rindu ketika Engkau datang kedua kali, kami didapati sedang bertumbuh di dalam iman. Berkati umat Tuhan di Jemaat Andes Moro, apapun pergumulan yang dihadapi, baik pribadi, keluarga maupun pekerjaan, kami serahkan padamu. Tahun 2021 baru mulai ya Tuhan. Kami sangat memerlukan berkat dan penyertaan-Mu. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Odyssinus dan keluarga, dalam melayani jemaat ini. Beri selalu kesehatan dan hikmat dari Tuhan. Berkat-berkat-Mu menjadi bagiannya. Berkati Pendeta Daniel Tulalesi dalam membantu pelayanan di jemaat ini. Berkat-Mu menjadi bagiannya. Penjagaan Tuhan menjadi bagiannya. Berkati tua-tua jemaat Andes Moro dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Beri hikmat selalu, berkati dengan berkat yang limpah, dan Tuhan selalu menjaga. Berkati kami, anggota jemaat Andes Moro, untuk terus setia padamu, untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau mendengar
dan menjawab doa kami. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami dari sekarang sampai kesudahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.